Halo Ustaz. Sebentar kita tunggu Ustaz Tahum, kayaknya sedang tidak di tempat. Sudah ada Pak. Alhamdulillah. Ustaz, dari tadi Pak nongkrong. Nih Ustaz, insya Allah kita mulai sambil menunggu jamaah yang lain. Kita mungkin mulai sekarang saja Ustaz, kita sambil menunggu jamaah yang lain yang mungkin sedang persiapan. Baru ada 11 jamaah yang bergabung. Kita mulai saja sambil menunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita mulai agenda kita. Matik ya, insya Allah pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan agenda dan undangan kami, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melaksanakan satu agenda kajian yang insyaallah akan diisi oleh Ustadz Ahmad Humaydi yang akan menyampaikan terkait dengan materi karakteristik calon keluarga penghuni surga yang mudah-mudahan sebentar lagi akan kita mulai. Dan untuk keberkahan pada pertemuan kita, kajian kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan insya Allah pertama mungkin mohon bantuannya Ustadz Albar ya, untuk membacakan kalam ilahi yang mudah-mudahan memberikan semakin menambah keberkahan kita pada pertemuan kajian kita pada pagi hari ini. Kemudian nanti setelah bacaan tilawah Al-Quran, mungkin langsung saja ke materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Humaydi. Kepada Ustadz Albar, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وجعلنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما حسنت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Kang Albar, Ustaz Albar. Alhamdulillah ya telah membacakan surat Al-Furqan. Mudah-mudahan semakin membawa keberkahan pada pertemuan kita pada pagi hari ini yang sebentar lagi insya Allah akan kita mulai. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan ke Ustaz Albar ya. Agenda selanjutnya insya Allah kita akan menginjak kepada agenda inti. Insya Allah akan disampaikan tausiah ya, untuk kita semuanya. Mari kita siapkan hati kita, siapkan semua. Mungkin barangkali ada yang mau mencatat, ada yang mau mendengarkan, dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan diisi tausiah oleh Ustadz Ahmad Humaydi atau Ustadz Ahum, yang dalam kesempatan ini akan membawakan materi terkait dengan karakteristik calon keluarga penghuni surga yang mudah-mudahan cita-cita kita semua, di mana mudah-mudahan dengan materi ini mari kita siapkan diri kita agar bisa memenuhi ataupun kita dengarkan karakteristik yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Ahum. Kepada Ustadz Ahmad Humaydi, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Mangga Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah izin Allah kita bisa bertemu. Mudah-mudahan pertemuan ini upaya kita untuk meraih ketenangan, kebahagiaan, dan mudah-mudahan pertemuan ini memberikan berkah buat kita semua. Hari ini kita akan bicara tentang
karakteristik keluarga penghuni surga gitu ya. Ya, permintaan DKM. Mudah-mudahan kita termasuk salah satunya. Kita langsung ke materi Bapak Ibu ya. Di dalam Al-Quran, ini sudah saya bagikan ya Pak Haji Joni ini. Dalam surat At-Tur ayat 21 yang kita ketahui bahwa nanti di surga itu orang tua dan anak cucu itu akan dipertemukan di surga. Dengan syarat ya mereka memiliki iman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu. Dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Dan anak-anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keadaan iman, yaitu alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan pertemukan mereka dengan keturunan mereka, cucu mereka itu di dalam surga. Wa ma alatnahu min amalihim min syai'. Ya. Sedikit pun kami tidak mengurangi ya, kebaikan amal mereka. Kullu mri'im bima kasaba rahin, karena setiap orang itu terikat dengan apa yang dikerjakannya. Nah ini Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Jadi ayat ini menjadi sebuah ini ya buat kita. Bahwa nanti kita akan bertemu dengan keluarga kita bertemu dengan anak-anak kita dengan dasar keimanan kita, gitu kan. Jadi kalau keimanan kita bagus, kuat, gitu kan, insya Allah ya kita akan membawa keluarga kita semuanya di surga. Ada pertemuan antara kita dengan keluarga kita. Dan saya yakin ya Bapak Ibu, pertemuan yang paling indah itu kan pertemuan di surga. Tidak ada lagi ya. Pertemuan yang paling indah, pertemuan yang paling mengesankan. Sebab di dalam satu riwayat itu ada orang yang paling kaya di dunia itu. Paling kaya, paling bahagia, paling, waduh sudah paling segala-galanya paling lah. Pokoknya udah luar biasa orang itu. Kemudian dia kebetulan jadi penghuni neraka, gitu kan. Kemudian dimasukkan ke neraka sebentar aja. Kemudian ditanya orang itu, bagaimana kenikmatan Anda waktu di dunia? Ketika dia sudah merasakan beratnya di neraka hanya sebentar itu, dia mengatakan, seperti aku tidak pernah lagi merasakan kebahagiaan waktu di dunia. Ya, itulah dahsyatnya neraka. Dan ketika ada orang yang waktu di dunia itu hidupnya repot banget luar biasa, ya, tidak pernah tenang, hidupnya tidak pernah bahagia, bermasalah, penderitaan banyak, kepedihan mengitari hidupnya. Tapi dia termasuk ahli surga. Begitu dia dimasukkan ke surga sebentar, kemudian ditanya, bagaimana penderitaan Anda di dunia dulu? Nah, dia mengatakan, aku tidak pernah menderita, ya, aku bahagia di surga. Itu yang saya bilang pertemuan yang mengesankan itu di surga. Kenapa? Karena kita akan lupa terhadap penderitaan waktu di dunia. Begitu kan dalam hadis Rasulullah itu. Nah, makanya mudah-mudahan kita sekeluarga, Bapak Ibu sekalian, sama-sama bisa masuk surga, ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk menjaga keluarga kita dari surga. Masuk ke dalam surga, ya. Kemudian ayat selanjutnya, kalau di sini ayat selanjutnya itu ya, ini ternyata orang yang masuk surga itu adalah orang-orang ulul albab. Nah itu surat Ar-Ra'd itu ayat 19 sampai ayat 23 ya. Nah, ulul albab itu salah satunya adalah orang-orang yang membawa keluarga ke surga. Ya. Afama ya'lam annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma, ya, maka apakah orang yang mengetahui apa yang diturunkan Allah kepadamu itu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Innama yatadzakkar ulul albab. Hanya orang yang berakal saja yang bisa mengambil peringatan. Siapa itu ulul albab itu?
alladzina yufuna bi ahdillah. Ulul albab itu adalah orang-orang yang memenuhi janji kepada Allah. Ya. Wala yanqudunal mitsaq, dan mereka tidak melanggar janji. Jadi karakteristik ulul albab di sini disebutkan alladzina yufuna bi ahdillah wala yanqudunal mitsaq. Mereka adalah orang yang mampu menepati janji dan mereka tidak merusak perjanjian. Terus selanjutnya walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Mereka menyambungkan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Nah, itu silaturahim. Ya, ulul albab itu selain mereka menepati janji kepada Allah, mereka tidak melanggar perjanjian, juga mereka adalah ahli silaturahim. Ya, wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada Allah. Nah, ini bagaimana ulul albab itu. Jadi orang-orang berilmu yang masuk kategori ulul albab itu ilmunya membawa dia takut kepada Allah. Wa yakhafuna su'al hisab, dan dia takut nanti kalau dia itu ya mendapatkan hisab yang buruk. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang sabar ya terus mengharap ridho Allah, ridho Tuhan mereka, wa aqamus shalah, mereka terus menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, baik secara rahasia atau secara terang-terangan. Jadi luar biasa. Ulul albab itu selain mereka sabar mencari ridho Allah, menegakkan sholat, juga mereka itu senantiasa infak, baik dengan dengan cara rahasia atau dengan cara terang-terangan. Ya. Terus wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Dan mereka tidak hanya itu. Ya, mereka bisa menolak kejahatan dengan kebaikan. Ya, ulul albab itu orang-orang yang tidak anarkis. Kalau ada orang yang berbuat jahat, dia tolak dengan kebaikan. Ulaika lahum uqbaddar. Itulah tempat ya mereka yang mendapatkan kesudahan yang baik. Apa itu? Jannatu Aden. Surga Aden buat ulul albab itu. Yadkhulunaha. Mereka masuk ke dalam surga itu. Wa man salaha min abaihim. Juga tidak hanya mereka yang masuk surga juga itu. Juga bapak-bapak mereka yang soleh. Wa azwajihim, istri-istri mereka yang solehah, wa dzurriyyatihim, dan keturunan mereka yang soleh dan solehah. Wal malaikatu, dan para malaikat, yadkhuluna alaihim min kulli bab, yadkhuluna alaihim min kulli bab, malaikat itu masuk ya kepada mereka dari setiap pintu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di sini, ulul albab itu adalah orang yang bisa disatukan oleh Allah nanti di surga. Ya, jadi ini luar biasa. Ya, jadi yang masuk surga itu siapa? Wa man salaha min abaihim. Jadi ada orang-orang yang masuk surga sekeluarga. Nah, salah satunya di sini ulul albab, ya kan? Nah, itu makanya mudah-mudahan ilmu yang kita miliki ini membawa kita ke dalam surga, tidak hanya kita, tapi juga bersama keluarga kita semua. Nah, ayatnya satu lagi dalam surat Al-Mu'min ini. Nah, kalau surat Al-Mu'min ini luar biasa. Ya. Dimulai dengan bagaimana malaikat ya. Alladzina yahmilunal arsya, dan malaikat-malaikat yang memikul arsy Allah, wa man haulahu, dan malaikat yang ada di sekitar arsy, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka senantiasa bertasbih dengan memuji Tuhan mereka. Di sini menggunakan fi'il mudhari ya Bapak Ibu. Ya, ini artinya apa? Bahwa malaikat itu terus-terusan tidak pernah berhenti bertasbih. Tidak hanya bertasbih, wa yu'minuna bihi. Dan mereka terus-terusan beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dan malaikat terus-terusan memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman itu ya dimohonkan ampun kepada Allah oleh para malaikat. Sambil mengatakan Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmat dan ilmu-Mu sangat luas mencakup segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu. Ampuni untuk orang-orang yang tobat, wattaba'u sabila. Ya. Ampuni juga tidak hanya orang tobat tapi orang yang mengikuti jalan-Mu, waqihim, dan hindarkan mereka adzabal jahim, dari azab neraka jahannam.
Rabbana, wahai Tuhan kami, ini doa malaikat, wa adkhilhum, dan masukkan mereka kemana? Jannati adn, ke dalam surga Aden, allati wa'adtahum, yang telah engkau janjikan untuk mereka. Wa man salaha min abaihim, juga orang-orang soleh di antara bapak-bapak mereka, wa azwajihim, dan istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau lah yang al-aziz, yang maha gagah, al-hakim, yang maha bijaksana. Waqihimus sayyi'at, hindarkan mereka itu dari keburukan. Wa man takis sayyi'at yauma idzin, barang siapa yang dihindarkan dari keburukan pada hari itu, faqad rahimtah, sungguh engkau telah memberikan rahmat kasih sayang kepadanya. Wa dzalika, dan itulah huwa adalah al-fauzul azim, ya, kemenangan yang agung. Jadi kemenangan agung itu Bapak Ibu ketika kita bisa membawa keluarga kita ke surga semua. Nah, dan malaikat terus-terusan mendoakan kita agar kita sama-sama bisa masuk ke dalam surga, ya, bersama keluarga. Nah, ini harapan kita. Nah, ini mudah-mudahan 3 ayat ini, ya, memberikan motivasi kepada kita untuk menjaga keluarga, agar kita bisa memberikan sebuah respon positif untuk keluarga kita, agar keluarga kita sama-sama masuk ke surga. Nah, itu diperintahkan. Nah, materi di bawah itu, Pak Haji Joni, ya. Di bawahnya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara keluarga kita, ya, memelihara keluarga kita dari itu, ya, dari neraka supaya masuk surga. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, berarti kalau begitu, kalau disuruh menjaga berarti jangan sampai masuk, bawalah keluargamu ke surga, kan begitu. Ini perintah agar kita mau keluarga kita ke surga. Hei orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti mafhum mukhalafahnya, jagalah keluarga kita untuk masuk surga. Hindarkan dari neraka, masukkan ke dalam surga. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan buat kita semua, ya, untuk sama-sama kita membawa keluarga kita ke surga. Gitu. Ya kan, jalan-jalan aja kalau nggak sama-sama nggak enak, Pak. Ya. Bapak Ibu jalan-jalan gitu, tapi nggak bersama keluarga, itu nggak enak. Ini kita melakukan perjalanan panjang dari dunia sampai akhirat. Makanya kalau kita nggak bersama keluarga, nggak nyaman kita. Nah, sekarang apa saja karakteristiknya yang dilakukan oleh kita kalau kita ingin sama-sama keluarga kita ke surga? Yang pertama, ya, berdoa. Nah, itu dulu. Jadi coba kita lihat doanya, ya. Ini doa Ibadur Rahman Al-Furqan 74 ini, Bapak Ibu. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan dan keturunan kami menjadi qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Berdoalah kepada Allah agar kita sekeluarga bisa masuk surga. Berdoa, ya. Bahkan Nabi Ibrahim dalam doanya, ya, dalam surat Ibrahim, wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman, negeri Mekah, ya. Wajnubni, dan jauhkan aku, wa baniya, dan keturunanku, an na'budal asnam, dari menyembah berhala. Nah, jadi kalau kita ingin sama-sama ke surga dengan keluarga kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah. Jadi kalau disebutnya siapa itu karakternya? Ya, orang-orang yang berdoa kepada Allah. Karena doa itu kan memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, ya, Bapak Ibu sekalian. Doa itu bisa merubah yang tidak mungkin jadi mungkin. Betul nggak? Doa itu bisa merubah yang susah jadi mudah. Betul? Dan doa itu merupakan silahul mu'min, senjatanya orang beriman. Nah, gitu. Terus kita berdoa kepada Allah. Makanya bahagialah kalau seorang istri terus mendoakan suami, suami mendoakan istrinya. Makanya saya sarankan nih ke ibu-ibu yang hadir, ya, jangan pernah kita banyak WA ke suami kalau suami sedang kerja, ya. Jadi sebanyak doa ke suami itu.
Kalau ke suami banyak WA, suaminya nggak akan konsentrasi bekerja karena menjawab WA istrinya terus. Maka seorang istri seyogianya ya banyak doa untuk suaminya. Ya berdoa kita setiap saat untuk keluarga kita. Apalagi doa orang tua buat anak. Ya, itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada beberapa doa yang akan diijabah Allah, itu salah satunya adalah doa al-walid liwaladihi, doa seorang ayah, seorang ibu untuk anaknya. Ya, ini terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah agar kita sekeluarga bisa masuk surga dan kita sekeluarga bisa yang membina agar kita tenang dalam melakukan amal soleh. Doa itu senjata kita. Kita kalau sudah tidak punya senjata perang, kita nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Dan ketika kita berdoa, ya itulah senjata kita. Doa melahirkan kekuatan, doa melahirkan kenyamanan, dan doa tentunya akan memberikan kebahagiaan lahir batin di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian, hal yang tidak kalah penting, awas, bahwa kita harus terus berdoa untuk keluarga kita agar kita sama-sama bisa merasakan imannya surga nanti. Ya, berdoa. Yang kedua, harus bisa menjaga iman keluarga. Kalau kita ingin sama-sama sekeluarga itu masuk surga, jaga iman. Berarti jaga doa, sekarang jaga iman. Coba kita perhatikan ayatnya. Surat Al-Baqarah 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Apakah kamu menjadi saksi ya ketika mati atau kematian akan hadir menjemput Yakub? Idza qala libani, ketika Yakub mengatakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Hei anak, apa yang akan kamu sembah ketika ayah sudah tidak ada? Itu kata Yakub. Qalu, anak-anaknya mengatakan, na'budu ilahaka. Kami akan menyembah Tuhanmu. Wa ilaha abaika Ibrahim. Dan kami juga akan menyembah Tuhannya bapakmu Ibrahim. Wa Ismail. Kami juga akan menyembah Tuhannya Ismail. Wa Ishaq. Dan kami juga akan menyembah Tuhannya Ishaq. Ilahawa wahida. Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami berserah diri kepadanya. Nah ini Bapak Ibu. Coba bayangkan ini. Yang diingat oleh orang tua ketika akan meninggal dunia, Yakub itu ingat dan dia berkata kepada anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kamu sembah setelah aku enggak ada? Nah, ini akidah ini. Ya, iman. Nah, kita masih ingat enggak sama anak-anak kita, Bapak? Anak-anak kita ini. Ya, ini Yakub aja ketika beliau mau meninggal dunia itu yang diingat anak, kemudian ini ditanya anaknya, "Apa yang kamu sembah nanti kalau ayah sudah enggak ada?" Spontan anaknya mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ilaha wahida. Ini kan tauhid, komitmen bertauhid. Nah, kita tanya nanti ke anak-anak kita, Bapak Ibu. Kita sudah bisa jamin nggak bahwa anak kita akan bisa memelihara iman? Kenapa iman, Bapak Ibu? Coba. Karena iman itu luar biasa. Orang itu bisa bahagia, bisa untung karena iman. Coba dalam surat Al-Asr yang biasa kita baca. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu semua manusia itu bersungguh berada dalam kerugian. Manusia itu berada dalam kerugian. Ya. Siapa yang tidak rugi? Alladzina, siapa sih yang rugi? Illal ladzina amanu. Orang yang tidak rugi itu adalah orang beriman. Wa amilus shalihat. Orang yang enggak rugi itu adalah orang yang beramal soleh. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Dan orang yang enggak rugi itu adalah orang yang senantiasa berwasiat ya, dengan kebenaran dan kesabaran. Ini Bapak Ibu sekalian ya, luar biasa ini. Inilah yang harus diperhatikan oleh kita bahwa ternyata iman itu bikin enggak rugi. Orang semua rugi, yang enggak rugi itu orang beriman. Ya. Nah, bahkan dalam surat yang lain disebutnya perniagaan yang tidak akan rugi kan? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Perniagaan yang akan menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Tu'minuna billah. Nah, itu kan dalam surat As-Saff, beriman kepada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita jaga iman anak-anak kita ya. Kita jaga iman anak-anak kita. Kenapa?
Karena anak-anak kita ini luar biasa. Ya. Sekarang ini kan gangguan iman luar biasa Bapak Ibu. Kenapa harus iman? Ya kan? Kenapa harus iman? Yang pertama tadi jawabannya bahwa orang beriman tidak akan rugi. Yang kedua, orang beriman akan selamat ya dari azab. Dan kenapa? Ya, kita harus jaga iman keluarga kita agar at-tahali bil akhlaq al-islamiyah. Agar anak-anak kita itu ya berakhlak dengan akhlak Islam. At-tahali bil akhlaq al-islamiyah. Agar anak-anak kita itu berakhlak dengan akhlak Islam. Dia memakai akhlak Islam. Ya, apa saja ciri orang yang punya akhlak Islam itu? Pertama, as-sidq, jujur. Ya, jujur. Kalau orang udah beriman, dia punya akhlak. Apa itu akhlaknya? Salah satunya as-sidq, jujur. Nah, saya tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir. Dijamin nggak anak kita belum pernah berbohong sama kita? Dijamin nggak istri kita belum pernah bohong sama kita? Dijamin nggak suami kita nggak pernah bohong sama kita? Ya kan? Makanya saya sedih Bapak Ibu sekalian, kalau mau ulangan ya di kampus, mohon maaf, di sekolah-sekolah dipasang CCTV. Saya kira ini pendidikan nggak berhasil. Kenapa? Lo mau ujian kok pasang CCTV? Harusnya mau ujian itu dia mengerjakan dengan baik, nggak usah mikirin anak nyontek atau enggak. Betul nggak Pak? Gitu. Kalau kita masih anaknya nyontek, wah ini maksud saya ini nggak berhasil pendidikan kita. Itu. Pendidikan kita ini berhasil dengan orang-orang yang soleh. Salah satunya akhlak. Ya, orang yang berakhlak itu jujur, as-sidq. Gitu. Makanya Rasul mengatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya, wajib kamu jujur. Jujur itu akan membawa kamu kepada kebaikan dan kebaikan akan mengarahkan kamu ke dalam surga. Wa iyyakum wal kadhiba, kata Rasulullah. Hati-hati kamu dengan dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Ya, karena dusta itu akan membawa kalian kepada dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan ingat ya bahwa dosa itu akan membawa kamu ke dalam neraka. Nah, jadi kenapa harus ada iman? Kita pelihara iman anak kita itu supaya anak kita berakhlak. Apa contoh akhlak? Jujur. Apalagi Pak contoh akhlak itu? As-saja'ah. As-saja'ah itu memiliki keberanian. Berani karena benar. Anak kita nggak akan jadi anak pengecut. Betul nggak? Itu karena iman. Orang beriman itu punya as-saja'ah, keberanian. Keberanian di atas kebenaran. Ya, makanya orang-orang beriman itu kan seperti apa itu istilahnya itu Pak? Seperti lebah ya. Orang beriman itu nggak akan mengganggu kalau nggak diganggu. Kan begitu ya. Makan yang bagus-bagus. Lebah itu kan mengeluarkan yang bagus-bagus. Dan ketika dia hinggap di satu ranting, tidak akan pernah patah ranting itu. Itulah sifat orang beriman. Ya kan? Nah, asy-syaja'ah. Apalagi sifat orang beriman itu Bapak Ibu sekalian, ya, karakternya. Karena sudah punya iman, ya akhlak-akhlaknya apa? Al-amanah, amanah. Ya. Pasti amanah itu orang beriman. Ya, kita butuh sekarang ini orang-orang amanah. Apalagi itu wal karam. Karam itu dermawan, ya. Apalagi ihtiramul waqti. Ya, ihtiramul waqti. Ya, orang-orang yang punya akhlak itu dia bisa menghargai waktu dengan sebaik-baiknya. Kan luar biasa sekarang ini ya. Mohon maaf, kita perhatikan. Kita ini kadang-kadang mampu itu berjam-jam kita di depan apa? Di depan internet. Ya, mampu kita itu baca WA nggak kerasa terus itu, tapi pas giliran baca Quran, waduh sejam aja udah lelah itu kan. Itu ihtiramul waqti. Ya, dan ini akhlak yang baik ketika kita bisa memakan waktu dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu sekalian. Apalagi itu, ya yang berkaitan musa'adah al-muhtajina wal fuqara. Kalau anak-anak kita sudah punya apa akhlak yang baik, dia akan membantu orang-orang yang butuh, orang-orang yang fakir. Itu karena akhlak yang baik. Ini saya sebutkan di antaranya, Pak. Apalagi sekarang ya, dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini luar biasa, Pak. Di Kota Bandung ini menurut info kan sudah lebih dari 9.000 orang dirumahkan dan di PHK akibat pandemi ini. Luar biasa. Sejak bulan Maret ya. Ya kita ini bulan Maret. Ya. Luar biasa Bapak Ibu. Di Kota Bandung sudah 9.000 lebih yang di PHK. Berarti apa itu? Banyak kemiskinan, banyak orang-orang miskin baru sekarang. Kebetulan saya bergerak salah satu yayasan saya itu memberikan bantuan buat para dai di daerah Pak.
Sejak bulan Maret itu luar biasa itu. Ya, para dai kan, para ustadz, guru-guru ngaji di kampung, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mereka tidak banyak bergerak gitu ya. Tidak banyak bergerak. Saya ditelepon dari sahabat kita di Garut yang menjelang Ramadan kemarin itu sampai bilang, Kang, saya udah nggak punya beas ini sebutir pun. Luar biasa itu. Saya dapat telepon dari Subang, saya dapat telepon dari Cianjur gitu. Karena itu dai-dai binaan kita di daerah itu. Terdampak mereka itu. Nah, orang-orang yang punya akhlak musa'adah, ya, mereka akan membantu saudaranya. Ya, membantu untuk apa? Jelas, ya, musa'adatul muhtajin wal fuqara. Membantu orang-orang yang membutuhkan dan orang-orang yang fakir. Dan kita ajarkan anak-anak kita untuk itu. Nah, kalau anak kita sudah punya iman, maka akan nampaklah akhlak yang baik dalam perilaku anak-anak kita. Apalagi Bapak Ibu, ini kalau orang sudah punya iman. Kalau sudah punya iman, ya selain muncul akhlak yang baik, al-qiyam bil a'mal as-salihah. Ya, kalau orang sudah punya iman, maka dia akan mampu al-qiyamu bil a'mal as-salihah. Dia mampu menunaikan atau melaksanakan amal soleh. Maka iman itu berbanding lurus dengan amal soleh. Kalau amal solehnya, amal soleh itu karena iman, Pak. Iman itu melahirkan amal. Makanya kalau anak kita sudah imannya baik, amal solehnya gampang. Makanya pelihara iman anak kita. Ya. Apalagi Bapak kalau sudah punya iman. Nah, ini al-iman yab'atu ala tuma'nina fi nafsil mu'min. Bahwa iman itu akan membangkitkan kebahagiaan dalam diri seorang mukmin. Maka lihat orang-orang beriman itu hidupnya tenang. Kenapa? Karena mereka punya kedekatan dengan Allah. Di tengah badai kehidupan yang sangat kuat ini, dia tetap tenang. Kenapa? Karena iman melahirkan ketenangan. Itu ya. Nah, makanya kita ingin anak-anak kita, keluarga kita kuatkan dengan iman agar mereka tenang menghadapi godaan kehidupan ini, Bapak Ibu sekalian ya. Apalagi ya, ini manfaat iman itu husnudzon billah. Ya, orang-orang yang beriman itu dia akan husnuzon kepada Allah. Ya, luar biasa ini husnuzon. Dan ingat Bapak Ibu, husnuzon kepada Allah itulah yang akan melahirkan kebahagiaan. Ya, sampai Allah mengatakan ana inda dzanni 'abdi bi. Ya, bahwa aku bersama prasangka hambaku. Jadi kalau kita punya prasangka negatif kepada Allah, berarti kita jelek. Nah, orang-orang beriman yang punya husnuzon kepada Allah. Ini Bapak Ibu sekalian, nah ini diantara manfaat iman. Makanya penghuni surga keluarga itu yang pertama, yang kedua ya, berarti kita bisa menjaga iman keluarga. Menjaga iman keluarga penting. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian yang hadir ini, ya. Kalau anak kita sukses, Pak. Sukses lah. Materinya banyak, jabatannya tinggi, tapi nggak punya iman. Bikin bahagia nggak? Yang kita butuhkan tuh ternyata bukan harta, bukan Bapak Ibu. Bukan anak kita punya jabatan, enggak. Di dalam surga itu, ya, saya temukan satu hadis Bapak Ibu sekalian, ya, itu ada orang tua luar biasa. Itu derajatnya di surga diangkat oleh Allah terus-terusan. Diangkat terus oleh Allah, derajatnya di surga terus-terusan dia. Sampai orang itu bingung, ini kenapa ini aku derajat aku ini di surga kok naik terus gitu. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi dia diangkat terus derajatnya di surga. Sampai orang ini mengatakan, kenapa ini gitu? Kenapa ini sampai derajatku di surga diangkat terus? Gitu. Apa kata Allah? Ketika dikatakan kepada orang itu, bistighfari waladikalaka. Derajatmu di surga naik terus, itu dikarenakan istighfar yang dibacakan anakmu untukmu setiap saat waktu di dunia. Anak soleh Bapak Ibu yang bisa mendoakan orang tuanya. Bukan anak sukses secara materi, tapi anak soleh. Dan itu kita butuhkan ketika kita sudah tidak ada. Dan itu akan mengangkat derajat kita di surga nanti. Kita butuh anak soleh. Ya, makanya kita mohon maaf, nggak akan itu nyambung harta anak dengan kita kan? Belum tentu, Pak. Kalau anak kita sukses, punya jabatan tinggi, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu nggak akan pernah ikut, nggak akan pernah mau ikut bersama anak. Betul nggak? Kita nyaman di rumah kita, betul? Walaupun katakanlah rumah kita sangat sederhana. Yang kita butuhkan itu adalah doa. Ketika kita sudah berada di alam barzah,
kita menanti doa dari anak-anak kita. Yang tadi itu hadisnya itu, derajatnya diangkat terus sampai dia kaget, ya Allah amalku biasa-biasa saja, tapi kenapa derajatku naik terus? Allah mengatakan istighfari waladikalaka, derajatmu naik terus di surga karena ini istighfar, ya permohonan ampun yang dibacakan anakmu untukmu setiap saat kepadaku. Makanya mudah-mudahan kita menjadi memiliki anak-anak yang soleh, Bapak Ibu. Karena anak soleh inilah yang akan meneramkan hidup kita. Makanya kita jaga iman anak-anak kita. Itu yang nomor 2, ya, agar kita bisa membawa keluarga kita. Karakter keluarga itu yang bisa meraih surga itu adalah keluarga yang bisa menjaga iman. Kemudian ketiga, nah keluarga yang bisa berjamaah dalam beramal soleh. Makanya jangan sampai bapak rajin ke masjid, anaknya nggak ke masjid, gitu loh, ya. Itu tidak hanya kakek ya ke masjid, cucunya juga ke masjid. Ini mohon maaf nih belum saya terjemah nih, ya. Ini hadisnya nih dari ya, ini disahihkan oleh Albani ya, Abu Daud, riwayat Abu Daud dari Abi Sa'id dan Abi Hurairah. Rasul bersabda, "Idza aiqadar rajulu ahlahu." Apabila seorang suami membangunkan istrinya. Nah, jadi bapak-bapak ini yang harus membangunkan itu suami, bukan suami dia bangunin istri itu. Apabila suami membangunkan istrinya minal laili, ya, pada malam hari, fasallaya, ya, maka kedua-duanya salat, au shalla rak'atain, ya, atau salat 2 rakaat jami'an berjamaah, kutiba fidzakirina wadzakirat, maka kedua-duanya akan dicatat sebagai orang yang berzikir dan perempuan yang berzikir. Jadi coba Pak, perhatikan hadis ini, berarti seorang suami, seorang istri harus berjamaah. Nah, artinya apa? Dalam amal soleh. Apabila seorang suami membangunkan istrinya. Luar biasa nih Pak ya. Nah, ini kan isyarat tadi sini agar kita sama-sama bisa menjaga kebersamaan dalam beramal soleh. Ya, kita ajak anak-anak kita ajak istri kita untuk melakukan saum, gitu kan. Kita ajak semua keluarga kita. Nah, kemarin itu kan nyaman ya Pak, alhamdulillah pas saum saum 9-10 Muharram itu kita nyambung jadi saum apa? Dengan saum itu, saum apa? Saum pertengahan bulan, itu sekeluarga bisa nyaman itu 5 hari seminggu kita saum. Luar biasa itu. Kita bawa semua. Nah, ya anak-anak kita. Satu lagi nih hadisnya Pak. Ya, coba dikatasin Pak Haji Joni. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Abi Hurairah dia berkata Rasulullah bersabda, rahimallahu rajulan. Allah memberi rahmat kepada seseorang. Ya, Allah memberi rahmat kepada seseorang. Siapa seseorang itu? Ya jelas suaminya, ya. Allah memberi rahmat kepada suami, gitu. Allah memberi rahmat kepada seorang suami, qama minal lail, yang ia bangun malam. Fasalla, maka dia salat, thumma aiqadha imra'atahu, kemudian dia membangunkan istrinya. Ya, jadi dia salat, dia bangunin istrinya. Fa in abad, ketika istrinya menolak untuk bangun, nadhaha fi wajhihal ma, maka suami memerciki air di wajah istrinya. Artinya benar-benar ngajak. Wa rahimallahu mar'atan, dan Allah memberikan rahmat kepada seorang istri qamat minal lail, ya, qamat minal lail, yang ia itu bangun malam, qasalat, kemudian dia salat, thumma aiqadat zaujaha, kemudian dia membangunkan istrinya, fasalla, ya, fasalla, maka ia salat, fa in aba, kemudian apabila dia menolak, suaminya menolak, nadhahat fi wajhil ma, dia memercikan air kepada wajah suaminya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ini luar biasa ya. Jadi entong disiram ku ember, Pak. Ya. Jadi dia diperciki lah. Ini tentunya apa? Memberikan rangsangan yang baik kepada istri kita, kepada suami kita untuk bangun bersama-sama. Ya, bukan harus pakai air lah ya. Ini bukan keharusan pakai air itu. Keharusannya itu adalah membawa dengan semangat. Kan bisa dengan
kecupan gitu kan, bisa dengan dibangunkan dengan cara lembut. Ya, kalau di Arab barangkali ini diperciki wajah itu sopan, Pak, ya. Ini kalau di kita bisa marah ini kalau diperciki ini air di wajah itu. Ya diusap lah Artinya apa? Ada semangat terus ya untuk merespon istri, suami agar mereka bisa beramal soleh secara berjamaah. Gitu. Ya, jangan dianggap enteng Bapak Ibu makan berjamaah itu. Jangan dianggap enteng tuh makan berjamaah. Ya kan? Makan berjamaah itu pahalanya luar biasa itu. Ya, jangan dianggap enteng itu makan berjamaah bersama istri itu. Coba Bapak perhatikan hadis ya, hadis Rasulullah ini. Idza akala ahadukum ta'aman, apabila salah seorang di antara kalian makan, fala yamsah yadah, maka tidak boleh dia membasuh tangannya hatta yal'aqaha au yul'iqaha, sebelum jari jemari itu dijilati atau dijilatkan kepada yang lain. Nah, ini mohon maaf nih, agak sedikit ekstrim saya ngomong masalah jilat menjilat ini. Ya, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka jemarinya jangan dulu dibasuh sebelum ia jilati atau dijilatkan kepada yang lain. Nah, ketika saya tanya syarah hadis itu Bapak Ibu sekalian, ya, siapa yang boleh menjilati tangan kita ketika makan itu? Ternyata salah satunya adalah istri, suami. Coba lakukan itu, Pak. Ya, saya kira belum ini bapak-bapak di Masjid Al-Hidayah ada nggak pernah itu mempraktekkan itu. Menjilati ramok ketika habis makan bersama suami istri. Punya suami oleh istri, punya istri oleh suami. Nah, coba itu lakukan. Itu faktor psikologisnya tinggi Bapak Ibu. Waduh, itu. Menjaga kebersamaannya tinggi itu. Rasulullah mengajarkannya yang ringan, yang sederhana. Tapi efeknya luar biasa. Itu begitu. Kan? Ya. Ini untuk menghimpun, makanya makan itu diusahakan tuh jangan sendiri-sendiri, berjamaah. Ya. Saya masih ingat itu ada saudara kita, namanya Ibu Wiwi Wurianingsih, kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah putranya 8 atau 9 itu, yang hafal Quran semua 30 juz. Itu luar biasa itu. Dan kalau tidak salah Bapak Mutamimul Ula sudah wafat ya, kalau tidak salah itu. Anaknya itu 8 atau berapa itu hafal Quran, semua 30 juz. Nah, ketika saya tanya, kebetulan saat itu ada acara ya bersama Aaf, kalau tidak salah putranya itu. Di masjid, udah lama tuh di Masjid Al-Ukhuwah zaman dulu. Itu Aaf itu saya tanya, Aaf, ini gimana ini sekeluarga bisa hafal Quran ini? Aaf itu kuliah di ITB, kalau itu anak pertama itu. Dari Ibu Wiwi Wirianingsih itu. Saya tanya, Aaf, kenapa ini sampai bisa? Istilahnya itu total hafal Quran. 30 juz, 8 orang atau 9 orang putranya itu ya. Saya lupa lagi tuh. Dan mungkin Aaf ini lupa ini bahwa kita pernah bicara bareng Aaf. Jadi Aaf itu diundang oleh panitia, kemudian menggantikan Ibu Wiwi, ya, Bu Wiwi Rianingsih itu. Dia kuliah di ITB. Kebetulan saya juga jadi narasumber saat itu. Dan ternyata apa? Kebiasaannya ringan. Ternyata kebersamaan keluarga itu kuat. Jadi kalau makan itu pasti berjamaah katanya, untuk saling mengingatkan. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi berjamaah itu makan. Jadi kalau makan malam atau makan sore pasti tidak berjamaah. Kenapa? Karena ada yang pulang kuliah, kemalaman, kemacetan. Tapi kalau di rumah itu harus makan. Jadi kalau ada yang kuliah berangkat jam 6, itu siap setengah 6. Dan semua harus makan bareng. Gitu. Walaupun nggak mau, ya harus duduk di meja. Katanya sampai begitu. Nah, ini untuk menjaga kebersamaan kita bersama keluarga. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya. Udah 10:30 ini. Kemudian selanjutnya ya, menghimpun amal soleh. Jadi supaya kita sekeluarga bisa masuk surga bersama-sama Bapak Ibu, kita harus bisa menghimpun amal soleh berjamaah. Ya, nah coba kita perhatikan. Ini dari mana ini hadisnya? Ini riwayat Muslim dari Abi Dzar. Saya baca ya. An Abi Dzarrin.
dari Abi Dzar. Anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya manusia dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka bertanya, lin Nabi sallallahu, atau mereka berkata untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Jadi kalau pakai ya itu pakai fathah, ya Rasulullah mansub. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, kata para sahabat ke Rasulullah, Zahaba ahlud duthur bil ujur. Zahaba ahlud duthuri bil ujur. Artinya, terjemahnya, orang-orang kaya lebih dulu mendapatkan pahala. Nah, Zahaba ahlud duthur bil ujur. Orang-orang kaya itu ya Rasulullah lebih dulu dapat pahala. Ini mungkin yang bertanyanya orang-orang yang bukan kaya. Mungkin kalau terjemah bebasnya begini, ya Rasulullah, ternyata orang-orang kaya itu lebih dulu mendapatkan pahala, beda dengan kami orang-orang miskin. Mungkin begitu kalau terjemah bebasnya Bapak Ibu. Kenapa yusalluna kama nusalli? Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasu. Mereka saum sebagaimana kami saum. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Tapi urusan sedekah, mereka bisa sedekah dengan harta mereka. Kami nggak bisa sedekah ya Rasulullah karena kami orang miskin. Itu begitu. Ya. Kemudian Rasulullah menjawab, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqu. Kata Rasulullah, bukankah Allah jadikan bagi kamu apapun itu sedekah? Kata Rasulullah. Kalau bahasa bebas, kamu jangan miris kayak begitu. Jangan terpana dengan sedekah orang dengan harta. Apapun bisa kamu jadikan sedekah. Itu kata Rasulullah. Apapun bisa kamu jadikan sedekah. Kata Rasulullah, inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Semua takbir adalah sedekah. Kita baca Allahu Akbar. Belum tentu orang kaya bisa baca takbir. Belum tentu orang kaya bisa baca tasbih. Apalagi wa kulli tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid adalah sedekah. Alhamdulillah. Ya, belum tentu orang kaya bisa baca alhamdulillah. Ya, wa kulli tahlilatin sadaqah. Setiap tahlil adalah sedekah. La ilaha illallah. Karena belum tentu juga orang kaya bisa membaca la ilaha illallah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Menyuruh orang berbuat ma'ruf adalah sedekah. Belum tentu juga, mohon maaf, orang kaya bisa melakukan amar ma'ruf. Wa nahyun an munkar sedekah. Melarang orang dari perbuatan munkar itu sedekah. Belum tentu juga orang kaya bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan Rasul mengatakan, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dan ketika seseorang melakukan hubungan badan, itu adalah sedekah. Itu kata Rasulullah. Ya, ketika seseorang hubungan badan dengan istrinya, dengan suaminya, itu adalah sedekah. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu yakunu lahu fiha ajrun? Ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kita melampiaskan syahwat kepada istrinya, itu dapat pahala ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Qala, Rasul mengatakan, ara'aitum law wada'aha fil haram akana alaihi fiha wizrun? Bagaimana pandanganmu kalau dia menumpahkan nutfahnya di tempat yang haram? Apa itu tidak dosa? Kata Rasulullah. Ya, kemudian Rasul mengatakan, fakadzalika, demikian juga, idza wada'a fil halal, apabila dia menumpahkan air maninya, nutfahnya di tempat yang halal, kana lahu ajrun, maka itu adalah pahala buat dia. Nah, apa ini Bapak Ibu maksudnya ini? Seorang suami, seorang istri, anak, orang tua harus bersama-sama melahirkan amal soleh. Betul nggak? Menghimpun amal soleh di rumah. Bayangkan oleh kita, hubungan badan saja dalam Islam itu merupakan cara kita untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semangat menghimpun amal soleh. Makanya wajar ya Bapak Ibu, mohon maaf. Kalau ada seorang istri yang menolak keinginan suaminya untuk melakukan hubungan badan, maka diapain itu? Dilaknat malaikat. Karena istri itu sudah tidak mau melakukan amal soleh. Kan begitu itu. Ini ya. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala
ya meringankan kita untuk menghimpun amal soleh sekeluarga. Jadi dihimpunlah. Makanya ibu kalau suami nyuruh itu surga buat kita. Itu amal soleh. Mah kopi mah, langsung ibu bilang surga ya Allah. Nah itu istri solehah. Ya. Dan bapak pun kalau diminta uang oleh istri bahagia. Pap, mama pengen jalan-jalan, pengen beli mobil yang bagus. Surga ya Allah. Nah itu. Jadi kalau begitu saya punya pandangan Pak. Jadi istri solehah itu adalah istri yang bisa membukakan pintu surga buat suaminya, gitu kan? Makanya kalau istri minta sesuatu itu surga buat suami. Makanya ingat, bapak-bapak jangan nuduh wanita itu menjadi wanita matre, ya. Kalau banyak minta ke suami, itu wanita surgawi karena memberikan surga buat kita. Itu begitu ya. Nih dalil ibu-ibu nih, ya. Dalil ibu-ibu nih. Nah, satu lagi hadisnya, Bapak Ibu. Ini dari hadisnya Ar-Rafi dari Abi Sa'id ya. Innar rajula, sesungguhnya suami, idza nadhara ila imra'atihi, apabila melihat istrinya, wa nadarat ilaihi, dan istrinya memandang suaminya. Jadi saling pandang ini. Suami mandang istri, istri mandang suami. Nadarallahu ilaihi ma nadarata rahmatin. Allahu akbar. Maka Allah akan memandang mereka berdua dengan pandangan penuh rahmat. Jadi sekali-kali bapak mandang istri, istri mandang suami, ya saling pandang gitu. Orang kadang-kadang kalau seorang suami mandang istrinya itu ketika mandang, ini melong, pada mamah gue sekolot, nggak begitu ya itu. Jadi kalau suami mandang istri, istri mandang suami, apa kata Rasulullah? Allah akan memandang mereka berdua dengan pandangan rahmat. Fa'idha akhadha bikaffiha, apabila suami memegang telapak tangan istrinya, tasaqatat dunubuhuma min khilali asabihima, maka dosa-dosa mereka itu akan berguguran lewat jari-jari tangan mereka. Allahu Akbar. Ini menghimpun amal soleh. Jangankan sholat berjamaah, maksudnya Bapak Ibu, jangankan saum berjamaah, baru memandang istri saja, itu dosa kita berguguran. Begitu kita memegang tangan istri saja, dosa berguguran. Ini luar biasa. Ya, makanya menghimpun amal soleh. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ya, agar kita ya bisa membawa keluarga kita surga itu menjaga dakwah. Menjaga dakwah, Pak. Jelas tadi dalam Al-Baqarah udah dibaca ini ya, ayat 133. Kita harus mengajak anak kita untuk melakukan amal soleh, dan di keluarga kita jaga dakwah. Ini dakwah itu bukan kewajiban ustadz, dakwah itu kewajiban kita semua muslim. Ya, dakwah itu bukan harus ceramah, mengajak itu ke jalan yang benar dakwah. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ajak keluargamu, perintahkan keluargamu untuk melakukan sholat dan sabar menghadapinya. Ini kan dakwah. Ya, makanya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kewajiban orang tua itu untuk membina anak, membimbing anak itu tidak selesai. Walaupun anak sudah menikah, itu nggak selesai. Saya sering sedih itu kalau ada orang tua bilang, alhamdulillah Pak Ustadz sudah beres nih kewajiban teh, katanya. Anak saya sudah nikah. Nggak Pak, nggak lepas kewajiban orang tua untuk terus ngingetin anak. Karena kalau anak kita hafal Quran umpamanya, terus dia menikah, kita tanya suaminya, Mas, Bapak titipkan ya, si Tete ini hafal Quran. Walaupun dia menikah, jangan sampai hafalan Qurannya lupa. Jangan sampai hafalan Qurannya hilang. Kita tanya suaminya. Dulu waktu gadis anak saya ini suka tahajud. Gimana sekarang? Masih tahajud enggak? Nah itu seperti itu. Kita tetap ngontrol. Kita tanya anak kita itu. Bagaimana kamu memelihara istri kamu? Jangan sampai imannya kurang. Bagaimana kamu memberikan support untuk suamimu agar sama-sama beribadah? Nah, seperti itu. Ya, kita melakukan dakwah di keluarga. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ya, karakteristiknya apa? Bisa memfokuskan diri untuk akhirat. Insya Allah kita fokus akhirat. Ya, mudah-mudahan semua ini kita curahkan untuk akhirat kita. Rasulullah mengatakan, man kanatil akhiratu hammahu. Siapa yang akhirat menjadi tujuannya, semangatnya, ja'alallahu ginahu fi qalbihi, maka Allah jadikan kekayaan ada di hatinya. Wa jama'alahu syamlahu, dan Allah bereskan masalahnya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah,
dan dunia akan datang kepada dia dalam keadaan dunia itu tunduk. Ya, sekali lagi, barang siapa yang akhirat menjadi tujuannya, Allah jadikan kekayaan di hatinya, Allah kumpulkan masalahnya, dan dunia akan datang kepada dia dalam keadaan dunia itu tunduk kepada dia. Wa man kanati dunya hammahu, siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, dunia sebagai semangatnya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, Allah jadikan kefakiran di depan kedua matanya. Hidupnya fakir terus, butuh terus, nggak pernah selesai. Wa farraqa alaihi syamlahu, dan Allah cerai-beraikan masalahnya. Allah cerai-beraikan problemnya, nggak pernah selesai problemnya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dan dunia datang kepada dia hanya seukuran untuk dia. Ini artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kita fokuskan semua keluarga kita untuk akhirat. Ya, ketika kita bekerja itu adalah ibadah. Ketika ibu mencuci baju itu adalah ibadah. Ketika anak thalab ilmu itu ibadah. Ketika kita membiayai sekolah anak itu ibadah kepada Allah. Maka kita fokuskan semuanya ke akhirat. Saya yakin kalau sudah dilakukan itu semua, maka itu adalah cara kita untuk meraih surga. Jangan sedih ketika anak sekarang banyak kuota yang harus dikeluarkan oleh orang tua. Betul. Sekarang ini dosen, guru, mahasiswa, siswa, orang tua bingung, Pak. Sekolah seperti ini ya. Jangan mengeluh. Ini adalah upaya kita untuk terus mencari ilmu. Saya yakin sekarang kita ngaji pakai ini kan banyak kuota, Pak. Betul yang harus dikeluarkan. Ini adalah cara kita untuk meraih surga. Apapun kondisinya, pengajian nggak boleh berhenti. Karena ini adalah cara kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa disampaikan. Ya, mudah-mudahan ceramah singkat ini memberikan faidah buat kita semua. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang pantas diucapkan, kurang enak didengar. Mudah-mudahan seluruh yang kita lakukan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, subhanallah ya, Masya Allah materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Ahum, terkait dengan karakteristik calon keluarga penghuni surga ya, luar biasa. Mudah-mudahan kita tadi mendengarkan dan menyelami ayat-ayatnya dan juga menyelami hadis-hadis Rasulullah SAW menghentakkan kita ya. Mudah-mudahan kita termotivasi, kita bisa mengambil hikmah, mengambil ibrah. Mudah-mudahan kita ada bagian di dalam yang disampaikan oleh Ustadz Ahum tadi. Untuk memberikan kesempatan atau menyempurnakan kajian kita, dipersilahkan kepada Bapak dan Ibu. Barangkali ada yang mau bertanya, langsung saja di sini ya, karena tidak begitu banyak, jadi mungkin langsung live saja di sini, langsung dengan Ustadz Ahum ya, langsung mungkin menunjukkan jari atau mungkin right hand di situ ada ya, mungkin pakai langsung tunjuk jari barangkali, atau saya absensi satu-satu mungkin barangkali ada yang sebenarnya 14. Ya, silakan. Mangga dari sebelah yang atas ya, dari pojok mungkin Pak Haji Daryat, barangkali ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Haji. Ustadz, ya Pak Haji. Apa yang disampaikan itu benar-benar sangat menyentuh ya. Apalagi tadi Ustadz sampaikan supaya bisa sama-sama ke surga dengan keluarga, dengan anak-anak, cucu dan sebagainya.
saya rasakan selama ini, mungkin dulu karena terlalu sibuknya kerja dan lain sebagainya, sehingga memberikan ajakan atau lain sebagainya mengenai agama kepada anak-anak itu mungkin sekarang sangat minim sekali itu ya. Sehingga sekarang mereka sudah menyebar, sudah berkeluarga. Kami rasakan, saya rasakan gitu ya. Pernah saya tanyakan gimana itunya. Ada yang menikah, misalnya sudah menikah. Aduh, ini suami saya katanya kurang ininya, sholatnya kurang gitu, kadang-kadang lupa, kadang-kadang ini, kemudian kadang-kadang juga ada masih percaya kepada dukun dan lain sebagainya, sehingga ini mungkin ada yang Baik, Pak Daryat, mungkin sinyalnya Pak Daryat kayaknya ya. Putus di saya atau di Pak Daryat ini? Di sana, Pak. Sini. Oh, Pak Daryat ya. Mungkin ini kali mungkin barangkali yang menangkap kali Ustaz ya. Jadi Ya, menangkap. Bagaimana ini realitas seperti ini, apa yang harus dilakukan gitu barangkali Ustaz. Ini langsung aja ya, Pak Haji. Enggak. Ya. Mungkin sambil nunggu Pak Daryat nyambung lagi nih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini adalah pesan dari orang tua sebenarnya ya. Yang dirasakan oleh Pak Haji Daryat ini luar biasa. Bahwa orang tua itu kan, mungkin Pak Haji sekarang berdua lagi sama Bu Haji, betul nggak? Iya. Tadi kan anak sudah menyebar, betul nggak? Iya. Tadi ini ibroh buat kita loh ya, bahwa ternyata yang akan bikin kita tenang ini luar biasa ini dari Pak Haji tadi ada yang saya tangkap bahwa jangan sampai atas nama kesibukan yang kita miliki kita lupa untuk mengarahkan anak kita untuk meraih surga. Itulah pesannya itu ya, jangan sampai. Ya, kenapa? Nah, kita kadang-kadang atas nama kesibukan kita nggak bisa, kemudian mohon maaf jalan-jalan bersama keluarga. Atas nama kesibukan kita nggak bisa nyapa anak kita gitu kan. Ya, minimal sekarang tuh ada WA, ada video call, kapanpun kita bisa ketemu anak, betul nggak? Ya, katakanlah jam 11 mau sholat Jumat katakan. Ini kita ingatkan anak kita ya, yang kalau kita kan sekarang alhamdulillah ya. Jadi ada manfaatnya itu Pak Haji. Jadi adanya WFH ini kita jadi di rumah terus banyak dengan keluarga ya, tapi kan sekarang sudah mulai ada yang keluar gitu kan. Nah, ketika kita keluar kebetulan anak kita ada kerjaan di luar, kita tetap ingatkan. Sudah jam 11:30. Papa nggak mau kalau sholat Jumatnya telat. Ingat kata Rasulullah bahwa malaikat tidak mencatat lagi orang yang begitu azan datang pas azan. Nah, diingatkan oleh kita. Ya. Kebayang nggak sama kita Bapak Ibu, anak kita sholat Jumatnya telat terus, berarti nggak pernah dicatat itu oleh malaikat. Kita ingatkan. Sekarang itu cara komunikasi luar biasa. Makanya sekali lagi, kalau yang saya tangkap itu dari pelajaran dari Pak Haji Daryat tadi itu, sebenarnya nasihat buat kita. Ya, kata Pak Haji itu tadi, ya kita harus memanfaatkan waktu betul untuk membina keluarga itu. Di tengah kesibukan ini, ya jangan pernah atas nama kesibukan kemudian kita susah menyapa anak kita. Susah menyapa istri kita atau suami kita. Ya, kita akan mengejar dunia, yes itu bagian ibadah kita. Yes, kita harus mengejar dunia, itu bagian ibadah kita. Tapi jangan pernah lupa ya, kita terhadap akhirat kita. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Wabtagi fima ataqallah daral akhir. Cari dulu ya, akhirat. Kemudian wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, makanya mudah-mudahan ini nasihat dari Pak Haji Daryat tadi ya, buat kita semua ini luar biasa. Ya, banyak juga ini ya, tidak semua ini. Kadang-kadang Ustadz juga begitu, jadwal ceramah Pak Adat lupa dia ngasih nasihat sama anak-anaknya, sama istrinya. Sama semua. Ya ini. Nanti yang kerasa itu kalau udah sendiri, ya kembali ke habitat, berdua, anak-anak menyebar gitu kan. Kita tinggal berdua. Nah, yang dibutuhkan, untung kita masih di dunia. Coba kalau sudah masuk alam barzah, siapa yang akan mendoakan kita?
Makanya, ya siapa? Itu yang hadis tadi itu kan luar biasa itu. Yang dibutuhkan itu hanya doa anak, permohonan anak kita kepada Allah ya untuk pengampunan kita, istighfar. Di dalam hadis ya diungkapkan ketika mayit itu dikuburkan kan yang mengikuti mayit itu 3 hal. Yang pertama apa? Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Yang 2 kurang lagi, yaitu harta dan keluarga. Yang bersama dia itu amalnya. Makanya mudah-mudahan anak kita adalah bagian amal sedekah kita. Anak kita, keluarga kita adalah jariah kita. Dan kita bisa mendapatkan kebahagiaan dengan apa yang kita lakukan untuk keluarga kita. Demikian, Pak Haji. Barangkali ada tambahan dari yang lain, silahkan. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Pak Haji Daryat punten tadi keputus, jadi esensinya tadi Ustadz sudah menangkap. Subhanallah, luar biasa tuh nasihat dari Pak Haji Daryat nih buat kami-kami yang masih muda juga. Masya Allah. Luar biasa Pak Haji. Atur nuhun pisan Pak Haji Daryat ya nasihatnya, dan punten tadi keputus, kami lanjut aja, Ustadz sudah menangkap esensinya Pak Haji. Kemudian tidak jauh dari apa yang akan disampaikan sama Pak Haji Daryat, begitu Pak Haji ya. Ya, enggak, mungkin yang lainnya barangkali ada yang mau juga ditanyakan. Ini sudah ada yang siap-siap bertanya nih, mungkin Pak Cipta ya, Pak Cipta Riyadi barangkali nih mau bertanya. Aduh, Pak Cipta orang sini juga nih Pak. BS Om ini. Mohon Pak. Silakan Pak Cipta. Pak Cipta itu haji sama saya Pak, tahun 2003 ya Pak Cipta ya. Masya Allah. Ini Pak Cipta hajinya sekarang sama saya dulu. Luar biasa, Masya Allah. Ketemu lagi dong di sini, Tat ya. Sehat Pak Cipta, sehat Pak Haji Cipta, sehat ya. Itunya dihidupin, oke. Silakan Pak Haji, silakan. Enggak, Ustaz nggak nanya, cuman baru nyalain kamera. Allah. Ya, Ustaz. Ya. Ini kalau Pak Cipta ini kalau apa namanya? Kalau urusan bank Islam ya, bank syariah ini pakarnya nih Pak, luar biasa ini. Saya banyak nanya ini Pak Cipta itu. Silakan, barangkali ada yang alhamdulillah, silaturahimnya nih Insya Allah makin menambah berkah, makin silaturahimnya terin lagi ya, tersalin lagi. 2005 tadi ya? 2003 Pak. 2003, Masya Allah. Pak Haji Cipta tuh haji sama saya itu. Masih ingat saya. Selanjutnya mangga barangkali ada yang mau bertanya. Oh ya, terkait dengan materi ya, tadi udah saya kirim materinya. Cuma kelihatannya ada masalah, di saya udah terkirim, cuma nanti ini aja di WA ke saya saja, nanti materi saya share ya, WA ke ini aja, ke nomor saya, nanti WA ke saya kirim ke nomor WA. Baik, mungkin selanjutnya barangkali yang bertanya lagi, Pak, saya mungkin absen lagi. Kita waktu masih sampai jam 11.30 ya. Kita masih ada kesempatan barangkali untuk memantapkan atau melengkapi materi kajian kita pada pagi hari ini. Mangga barangkali Pak Mokhtar Sudin, Pak Haji, mangga barangkali ada yang mau ditanyakan. Di-unmute Pak Haji, di-unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haji, silakan Pak Haji. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Silakan. Ini judulnya sangat menyentuh kepada diri kita sendiri, kita masing-masing tentang bagaimana cara kita membawa keluarga ke surganya. Ini bukan diri sendiri maksudnya kan. Terus satu Pak yang mungkin yang poin terakhir saya coba mungkin minta terang lagi bahwa bagaimana kita menjaga dakwah istri ini yang lebih kita tahu kan yang lebih mengenal kan. Kita tahu bahwasanya kita akan hanya berusaha mengingatkan masalah hasil itu kan wewenangnya hak prerogatif Allah SWT. Betul Pak Haji. Nah, itu Pak, gimana bagi kita semaksimal mungkin ya kita memang selalu mengingat bagaimana Pak Daryat ini kan kita paling ingatkan kita anak-anak udah berkeluarga, bagaimana udah sholat belum? Apabila jam 11 Jumat apakah ada atau tidak? Karena kan tidak ada rencana mereka. Nah, ini kira memotivasi ini Pak Ustadz. Mohon diterangkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Haji, makasih Pak Haji nih ya
Aduh, bisa ketemu lewat ini Pak Haji. Terima kasih silaturahimnya. Bisa ketemu di Zoom ini. Udah lama saya nggak ke Al-Hidayah ya. Iya, kami rindu, Pak. Oke. Yang pertama Pak Haji, semua jemaah, kita harus mengetahui hakikat jalan dakwah dulu. Hakikat jalan dakwah itu ada 4 ya. Yang pertama, dakwah itu hakikatnya tulut thorik, jalannya panjang. Jadi artinya jalan panjang ini nggak pernah berhenti. Kita nggak boleh berhenti dalam dakwah, terutama kepada keluarga kita. Ya tulut thorik. Ya. Yang kedua, kathratul bala wal mihan, banyak ujian dan tantangan. Ya, bisa jadi dakwah kita itu anak kita merasa digurui. Itu kalau untuk keluarga ya, merasa anak kita itu diganggu konsentrasinya, Pak. Ya, itu kathratul bala wal mihan, banyak ujian dan tantangan. Bisa jadi anak kita itu HP-nya dimatikan ketika ditelepon. Mohon maaf, nggak sudon sama anak, mohon maaf ya. Atau ketika kita nyuruh istri, mah sholat ini dulu, doa dulu, ya nanti juga bisa sholat duha gitu kan. Nah, itu ujiannya banyak, tantangannya banyak. Kemudian yang ketiga, qillatus salikin. Apa itu qillatus salikin? Sedikit sekali orang yang menapaki jalan dakwah. Nggak banyak suami yang bisa ngingetin istri. Nggak banyak orang tua yang bisa ngingetin anaknya. Nggak banyak anak yang bisa ngingetin orang tuanya. Ya kan? Qillatus salikin. Nah, yang keempat, azmul ajri. Pahalanya besar. Jadi dakwah itu pahalanya besar. Apa pahalanya? Coba. Dalam surat Fussilat, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapa yang lebih baik perkataannya dari orang yang mengajak ke jalan Allah dan dia beramal soleh. Jadi ahsanul qaul disebutnya dakwah itu. Perkataan yang paling baik, ahsanul qaul. Tidak ada perkataan yang lebih baik selain perkataan dakwah. Jadi begitu orang tua mengajak anaknya untuk sholat, untuk sedekah, untuk beriman, untuk beramal soleh, itu adalah ahsanul qaul. Itu perkataan yang paling baik. Dan pahalanya luar biasa. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Aduh. Jadi kalau kita nyuruh anak kita tahajud, kita akan dapat pahala seperti anak kita tahajud. Nah, sekarang bagaimana prakteknya ketika kita mengajak anak kita untuk melakukan ibadah? Sekarang ini Bapak Ibu, dunianya dunia komunikasi ya. Ada medsos. Kita gunakan jaringan medsos ini untuk jaringan dakwah di keluarga. Kalau punya WA, bikin grup keluarga. Isinya adalah nasihat kita kepada anak-anak kita. Dan kita bisa melihat siapa yang saja yang baca itu. Sebab kalau di-share satu-satu bisa jadi lama, Pak. Ya, satu. Kita bikin grup WA, grup Facebook, atau apa saja yang grup-grup itu untuk keluarga. Kita saling ngingetin. Gitu. Itu yang prakteknya, Pak. Yang kedua apa? Ya. Sesibuk apapun, kita berhak manggil anak kita. Sesibuk apapun, kita berhak untuk bertemu anak kita. Kita adakan pertemuan rutin keluarga. Apakah itu 3 bulan sekali, sebulan sekali. Ya. Untuk mengingatkan anak-anak kita. Sangat ideal sekali. Kemudian kalau Bapak memberikan nasihat kepada anak. Tidak harus lama gitu kan. Tetapi bagaimana kita memberikan respon kepada anak kita tentang kesibukannya. Ya. Bukan harus memanggil ustadz. Ya, tetapi bagaimana kita bersama anak kita. Kalau ternyata anak kita susah karena kesibukan, kita yang datang ke rumah anak kita. Kita yang datang untuk menemui mantu kita. Semuanya. Gitu. Kenapa kita lakukan ini? Karena kita ingin bersama anak kita di surga. Kita ingin bersama mereka di surga. Sebab kalau kehidupan dunia dengan berbagai macam dinamikanya, Bapak Ibu sekalian, ketika kita menderita, menderitanya nggak lama. Ketika kita bahagia, bahagia nggak lama. Tapi kalau di akhirat, ingat penderitaan itu bisa lama dan bahagia itu bisa lama. Dan kita menginginkan ini semua agar abadi di akhirat, yaitu kebahagiaan. Amin. Ya ini. Jadi kita buat saja. Kita rekayasa semua hidup di dunia ini untuk dapat surga. Gitu. Nah makanya memang panjang perjalanannya, Pak. Banyak tantangannya. Gitu. Kadang-kadang menyuruh anak itu lebih susah daripada menyuruh orang lain. Ya, kita menyuruh istri itu lebih susah
daripada menyuruh jamaah, kan begitu Pak. Mengajak keluarga lebih susah itu. Begitu. Dan bisa jadi kadang-kadang ada, mohon maaf, ada kelemahan kita yang diketuai oleh istri kita. Itu kan? Tapi ingat, jangan pernah kita mundur ketika kita punya kelemahan. Ya, justru dengan mengajak istri kita, kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Dengan mengajak anak kita, kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Itu. Sebab, nah, yang paling ideal Pak, yang mohon maaf ya, kalau kita punya rezeki nanti setelah pandemi tidak ada, ya ini yang paling ideal Pak. Sekali-kali kita umroh bersama keluarga. Kenapa saya ini berikan contohnya? Saya banyak menemukan keluarga itu bisa diselamatkan ya dengan umroh sekeluarga. Sebab kalau sholat subuh berjamaah Pak, sekeluarga itu kadang-kadang susah. Tapi kalau umroh sekeluarga itu ada apa? Ada mohon maaf kalau saya katakan ada rekayasa spiritual. Suami istri bareng terus-terusan, sholat terus-terusan, makan bareng terus-terusan, anak terus-terusan bareng. Itu semuanya. Bayangkan sana. Kita akan bersama selama 9 hari ke masjid terus-terusan. Itu pengkondisian itu sebenarnya itu. Ya. Makanya cita-citakan semua, mudah-mudahan nanti DKM Al-Hidayah punya travel umroh nih Pak Haji Joni ya. Nah, itu semua ini kita se-masjid ini kita berangkat umroh. Sekeluarga semua itu ya pakai itu tuh, pakai bank syariahnya Pak Cipta itu. Kan begitu itu ya. Ini luar biasa ini. Ini kenapa Pak? Tujuannya untuk mengondisikan spiritual keluarga. Kenapa? Ya. Kalau di sini kadang-kadang terganggu Pak dengan apa? Dengan kegiatan sehari-hari. Tapi kalau di sana memang kondisinya udah ibadah, terkondisi betul. Ya. Kita katakan mohon maaf, ketika Bapak umroh itu kalau pas ke masjid, pas adzan, itu serasa kita sudah ketinggalan, Pak. Kalau di sana itu. Ya, tapi kalau di Indonesia, mohon maaf di sini, ketika Allahu Akbar, azan baru melangkah, itu kita paling pertama ke masjid, Pak itu. Ya, saya belum pernah menemukan keluar masjid Indonesia ini berdesak-desakan, saya belum pernah itu. Tapi kalau Masjidil Haram yang begitu luas berdesak-desakan. Nah, ini tujuan saya tuh pengkondisian. Bukan harus ke Mekahnya ya, tapi pengkondisian keluarga. Nah, makanya bisa jadi dengan liburan ya ke satu tempat atau juga Bapak Ibu kita bawa keluarga kita untuk silaturahim kepada para tokoh, para kiai, para ulama yang soleh-soleh, para ulama yang bisa memberikan pencerahan kepada kita. Kita minta nasihatnya kepada mereka ya untuk memberikan nasihat buat keluarga kita. Ya. Saya masih ingat Pak katanya tolong dikoreksi kalau saya salah. Itu putranya Pak Didin Profesor Dr. Ki Haji Didin Hafidudin itu kan pinter-pinter Pak, soleh-soleh itu. Katanya ada yang dilakukan oleh Prof. Didin Hafidudin, yaitu menyayangi guru anak-anaknya. Itu saya dengar itu. Tolong kalau saya koreksi. Ya, itu katanya kalau Pak Didin itu anaknya di SD, bayarannya katakannya SPP-nya 25.000, beliau bayar 50.000. Jadi yang satu buat SPP, yang satu buat kesejahteraan para guru. Katanya begitu beliau itu. Kalau di pesantren SPP-nya anaknya itu 150.000, beliau bayar 300.000. Katanya begitu. Karena yang 150.000 untuk anaknya, yang 150.000 untuk kesejahteraan para guru. Ya, dan beliau minta didoakan oleh guru ya buat anak-anaknya. Gitu. Dan mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang anak kita lebih takut kepada guru loh daripada kepada kita sendiri. Iya. Oh, berarti mama sampaikan ke bu guru langsung dia itu. Betul sekali, Tot. 100% betul. Kalau sama gurunya takut anak kita itu. Nah, makanya minta nasihat. Makanya seorang guru pesantren mengatakan apa-apa. Seorang guru pesantren mengatakan begini, ya. Tidak ada metode yang paling baik mengajarkan apapun kepada keturunan kita kecuali keikhlasan kepada Allah. Jadi kita belajar pelatihan metodologi pengajaran itu yang paling ideal itu katanya adalah keikhlasan kita mengajarkan sesuatu. Keikhlasan kita mengajak anak-anak kita, keikhlasan kita mengajak keluarga kita. Itu barangkali Pak Haji Mukhtar. Ya, mohon maaf ini jawabannya ini kesana kemari. Mudah-mudahan ya Allah memberikan kemudahan buat kita untuk terus mengajak. Amin. Demikian. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa Ustaz. Mengena pada kita semua. Aduh,
nyaman terasa sekali saat ketika kebersamaan tadi sampaikan Ustadz ya. Umroh bareng-bareng sama anak-anak, Masya Allah, nikmatnya dia terasa sekali. Belum kesana aja kayaknya membayangkan tuh indah banget. Karena oleh-olehnya udah ada loh Pak. Oleh-oleh umrohnya di Pak Haji Joni udah ada. Tinggal berangkat aja ini. Baik, Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, alhamdulillah nih luar biasa nih kita jadi banyak ya yang didapatkan ilmunya. Mungkin masih ada waktu nih 20 menit ke depan. Tafadhal ya kepada Bapak dan Ibu yang mau bertanya ya. Ini mungkin ada ibu-ibu nih, ibu-ibu belum ada perwakilan ibu-ibu nih. Ada lagi Pak Haji Alirman nih, Pak Haji Alirman. Sama Pak Asep Hamdani ya, alhamdulillah. Nih barangkali nanti akan ada pertanyaan. Kita kasih kesempatan ke ibu-ibu dulu untuk mewakili. Ibu-ibu mau ada yang bertanya? Bu Haja, Bu Hajadian, Bu Yani, kemudian Bu Ois sama Bu Eni. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Tafadhal, mangga dipersilahkan. Langsung saja, mungkin di unmute langsung bertanya atau dibuka dulu ini ya videonya. Mangga, ibu-ibu ada? Cukup? Ibu-ibu cukup? Cukup. Ada yang mau ditanyakan, Bu Dian, Bu Hajah Dian? Atau Bu Yani ya? Bu Yani nih kayaknya udah buka nih, udah buka ya. Mangga Bu Yani, dipersilahkan, mangga Bu Yani. Langsung aja sama Ustadz Ahum. Silakan Bu. Silakan Ustadz. Ustadz Punten mau nanya, ini kan terkait dengan keluarga ya Ustadz ya. Jadi tadi yang dibahas sih sudah terkait dengan yang sudah berkeluarga. Nah, kira-kira Ustadz untuk persiapan yang belum berkeluarga, kira-kira seperti apa Ustadz? Subhanallah. Masa Ustadz, langsung aja Ustadz. Ya. Yang belum berkeluarga itu, mohon maaf nih ya, kalau kekurangan tolong ditambahkan. Yang pertama itu adalah proses memilih jodoh. Kenapa Rasul mengatakan fadfar bidatid-din taribat yadaka? Pilih olehmu akhwat suami yang memiliki agama, kamu akan selamat. Ini barangkali harus menjadi rujukan utama ya setiap orang yang akan menikah. Kan wanita itu dinikahi karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya, karena agamanya. Kemudian Rasul di akhir sabdanya mengatakan fadfar bidatid-din taribat yadaka. Pilih olehmu yang punya agama, ya, yang memiliki amaliyah agama yang soleh, ya, maka kamu akan selamat. Nah ini barangkali ya yang harus dilakukan oleh orang yang mau menikah itu. Kenapa? Karena ketika dia mau menikah, itu menikah bukan kehidupan untuk sehari dua hari. Tetapi kehidupan yang dari dunia menuju akhirat panjang. Maka tidak ada perbekalan yang paling baik selain takwa. Kan gitu ya, di dalam Quran disebutkan watazawwadu fa inna khairiz zadi taqwa. Hendaklah kalian berbekal, sesungguhnya bekal yang paling baik itu takwa. Maka pilihlah suami yang bertakwa, pilihlah istri yang bertakwa. Ya. Sebab menikah itu kan, mohon maaf kalau saya katakan, kita ini memilih orang itu kan bukan untuk sehari dua hari. Ya, saya tidak percaya orang pacaran itu bisa langgeng kok. Maka dalam Islam nggak ada pacaran, betul nggak? Makanya adanya apa? Istikharah sama musyawarah. Musyawarah dengan keluarga, istikharah. Kita meminta kepada Allah pertimbangan-pertimbangan Allah yang akan menunjukkan kita. Saya dulu pernah siaran di MKFM ya, acara Rumahku Surgaku, zaman dulu sekali itu. Di MKFM zaman dulu. Ternyata itu ada yang konsultasi offline itu. Ternyata ada yang pacarannya 5 tahun, nikahnya hanya beberapa bulan. Jadi artinya pacaran itu tidak menjamin. Nah makanya kalau takwa jadi bekal, kita memilih orang yang bertakwa, bekalnya takwa, nah insya Allah kita akan menemukan kebahagiaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia
di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Nah, ketakwaan itu nantinya akan menghimpun kita. Ya. Nah, kalau kita bekalnya takwa, ingat di dalam surga. Ya. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang muttaqin itu, orang-orang takwa itu berada di dalam surga dan mata air. Maka kalau pernikahan, jadilah kita orang bertakwa, kita pilih pasangan yang bertakwa, bekalnya takwa, nanti kita masuk surga. Ya. Sebagai orang yang bertakwa juga masuk surga itu. Ya. Kan di dalam Quran ya, bahwa takwa itu kami wariskan, ya, surga itu kepada orang-orang yang bertakwa. Tilkal jannatul lati nuritsu min ibadina man kana lahu taqiyya. Itulah surga yang kami wariskan untuk hamba-hamba kami yang bertakwa. Nah, oleh karena itu buat orang yang belum menikah, barangkali persiapan ini yang harus dikuatkan oleh kita. Milih seorang imam yang bisa membawa kita ke surga, pilih istri yang bersama-sama mensupport kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Memang tantangannya banyak gitu ya. Sebab keluarga sakinah mawaddah warahmah itu bukan keluarga tanpa masalah. Saya sering mendengarkan katanya kalau keluarga sakinah nggak ada masalah, enggak. Ya, kalau saya mohon maaf mengatakan keluarga sakinah itu mirip-mirip pegadaian gitu ya. Bisa mengatasi masalah tanpa masalah gitu. Dan masalah akan datang terus ya. Nah, oleh karena itu persiapkan. Maka orang-orang yang sebelum menikah itu persiapan apa dulu? Pertama, i'dadur ruh, persiapan ruhani. Persiapan ruhani supaya apa? Karena kita mau menikah itu nanti tidak hanya membimbing kita, tapi membimbing pasangan kita. Kita ibadah tidak sendiri. Ya, juga kita ibadah bersama keluarga itu i'dadur ruh, persiapan ruhani kita. Karena iman ini yang akan menguatkan kita dalam proses perjalanan rumah tangga. Itu i'dadur ruh. Yang kedua, i'dadul ulum, persiapan ilmu dalam menikah itu. Kenapa harus ada persiapan ilmu? Mohon maaf Bapak Ibu, minimal kita mengenal karakter istri kita, mengenal karakter suami kita. Ya, ilmu. Ada ilmunya. Kan masak aja harus pakai ilmu ya. Bedanya sambal hijau, sambal merah itu karena ilmu ya Bu ya. Itu ilmu. Apa sayur asam, sayur yang enggak asam gitu ya. Itu kenapa disebut sayur asam itu bukan karena asam gitu kan. Itu karena ilmu, i'dadul ulum, persiapan ilmu ketika kita mau menikah. Harus mantap ilmunya itu. Minimal apa ilmu tentang apa berkeluarga. Bahwa ada orang di samping kita nanti. Kalau kita tidur dulu sebelum berumah tangga, kita tidur sendiri. Tapi begitu berumah tangga, di samping itu ada orang asing buat kita. Kan gitu. Nah, ini maksudnya suami atau istri. Kemudian yang ketiga apa? Ya, selain i'dadul ulum, ada lagi disebut dengan i'dadul jasad. Persiapan jasad. Harus sehat. Ya, semua menikah itu harus sehat. Kenapa harus sehat? Karena suami itu bekerja, ya bisa jadi panjang, punya tanggung jawab. Seorang istri juga ya bisa melayani suami dulu biasa makan sendiri. Kalau sudah punya keluarga, punya istri, punya anak itu luar biasa. Makanya saya hormat sama ibu-ibu ya. Apalagi pada zaman pandemi sekarang ini luar biasa Bapak Ibu. Mengurus suami, mengurus anak itu luar biasa. Ibu-ibu ini ya. Sampai Indomie saja itu, mohon maaf saya sebut itu, mie saja dicuci sama ibu-ibu itu ya. Itu luar biasa, disemprot-semprot sama ibu itu. Buah-buah, aduh luar biasa kerjanya itu kan. Ya, istri kita ini, pasangan kita ini semua luar biasa. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita harus sehat. Ya, ini beberapa persiapan. Jangan sampai ya persiapan ini enggak ada. Ya, tapi satu saja persiapannya. Ya, ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatajawwaz. Hei anak muda, siapa yang mampu ba'ah maka menikahlah. Ini ya. Ini barangkali berpikir ideal. Dan yang tidak kalah penting adalah i'dadul mal, persiapan harta. Persiapan harta bukan harus banyak. Minimal punya penghasilan, karena ada tanggung jawab di sana. Bukan harus jadi orang kaya. Jadi kaya dulu kemudian nikah, enggak, bukan begitu. I'dadul mal ini adalah persiapan harta bahwa nanti kita tidak akan tergantung orang tua. Nanti kita akan membiayai kehidupan pasangan kita. Kita enggak boleh tergantung orang lain. Ingat, orang yang meminta-minta terus kepada manusia, ingat, ya kata Rasulullah, orang yang minta-minta terus ke manusia, nanti dia dibangkitkan di akhirat itu dalam keadaan mukanya tanpa daging itu. Luar biasa ini ancaman Rasulullah. Maka kita kalau mau menikah mandiri, ya kan? Mandiri, kita jangan sampai tergantung kepada orang lain. Nah ini barangkali Ibu Yani yang bisa saya jawab, ya mohon maaf kalau jawabannya nggak mengena ya, mohon maaf. Demikian, mudah-mudahan yang belum menikah pun ya
terinspirasi untuk mendapatkan pasangan yang membawa ke surga, gitu kan? Untuk Amin. mendapatkan pasangan yang bisa sama-sama meraih surga. Amin. Demikian. Alhamdulillah. Syukran jazakallah Ustaz. Amin. Atas jawabannya. Mudah-mudahan kita doakan ya Teh Yani bisa mendapatkan jodoh yang soleh ya. Mudah-mudahan yang bisa mengantarkan suami istri dan keluarga nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu 14 menit lagi ke 11.30. Mangga ibu-ibu lagi saya persilahkan kesempatan untuk barangkali ada yang mau ditanyakan. Mungkin Ibu siapa nih? Bu Ois atau Bu Dian atau Bu Winda atau Bu Siti Rohmah, mangga dipersilahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustadz ya. Jadi teringat bahwa sebetulnya kita semua itu sudah dapat jatah surga gitu Ustadz ya. Kecuali yang enggan begitu Ustadz ya. Nah ini mungkin perlu mudah-mudahan kita juga memantaskan diri nih. Kita sudah mendapatkan surganya, nantinya kita akan mendapatkan itu atau justru diperoleh oleh orang lain begitu Ustadz. Nah ini mungkin benarkah nggak Ustadz? Kita itu apakah sudah masing-masing kita itu sudah mendapat jatah surga gitu Ustadz? Nah itu mungkin barangkali sambil menunggu yang lain bertanya seperti apa Ustadz? Itu hadis Rasulullah ya. Kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah. Sesungguhnya umatku itu akan masuk surga semuanya itu. Illa man aba, kecuali yang nggak mau. Kata Rasulullah. Ya, man ata'ani ya dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang maksiat kepadaku menentang aku, maka dia adalah menolak surga. Ingat Bapak Ibu sekalian, orang tua kita itu ada di surga. Nabi Adam, Siti Hawa itu ada di surga. Karena godaan iblis, kemudian orang tua kita terlempar dari surga dan kita ada di dunia. Jadi begitu kita pulang nanti ke surga, itu adalah kembali ke rumah kita. Jangan sampai kita salah kembali. Jangan sampai kita kembali ke rumahnya setan, yaitu neraka. Makanya setan sekarang mencari teman agar kita masuk ke dalam neraka. Ingat, surga itu rumah kita yang kita tinggalkan. Surga itu adalah tempat tinggal yang pernah ditinggali oleh nenek moyang kita. Maka kita akan pergi ke kampung halaman, yaitu ke kampung halaman nenek kita, orang tua kita, ayah kita, ibu kita, semuanya. Jangan lupa itu, ya. Jangan lupa bahwa surga itu semuanya buat kita. Rasul mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggak mau. Siapa itu? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, masuk surga. Wa man asani, siapa yang maksiat kepadaku, faqad aba, maka dia sudah menolak surga. Intinya bagaimana ringkasnya? Ikuti kehidupan Rasulullah SAW. Taatlah kita kepada Rasulullah. Insya Allah. Tidak usah, mohon maaf ya, kita berbicara lagi, surga akan kita dapatkan. Ingat, siapa yang paling dekat tempat duduknya dengan Rasulullah di surga? Siapa yang paling dicintai Allah di surga? Yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya. Kata Rasulullah, orang yang paling dekat tempat duduknya di surga kelak adalah orang-orang yang akhlaknya baik. Dan Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kita perbaiki akhlak kita. Ya, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak kita. Jangan sampai karena kita orang tua, kita kemudian otoriter. Jangan sampai karena kita orang tua, kemudian kita mohon maaf, merasa paling benar terus. Tidak. Ya kan? Perbaiki akhlak kita. Apalagi anak kepada orang tua. Allahu Akbar. Dosa besar seorang anak kepada orang tua itu, Bapak Ibu sekalian, ketika dia mampu mengatakan fala taqul lahu ma'uf. Janganlah kalian mengatakan pada orang tua. Jadi dosa besar anak itu ketika dimulai dia mengatakan gitu. Ya aja udah dosa besar itu, ya. Apalagi kalau sampai melotot, marah, ya, bertolak pinggang segala macam di depan orang tua. Mahkul barakah. Mahkul barakah. Berkah hidupnya dicabut kalau dia itu membuat air mata orang tua berlinang gara-gara kesal. Mahkul barakah. Ingat ya, di antara siksa yang akan disegerakan oleh Allah di dunia ini adalah
ketika seseorang durhaka kepada kedua orang tuanya. Itu siksanya akan disegerakan di dunia. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka jagalah akhlak kita kepada orang tua kita. Ya, jagalah perangai kita kepada orang tua kita agar kita benar-benar menjadi anak yang soleh. Masih ingat ya ketika dulu ada seorang sahabat yang akan berjihad bersama Rasulullah dari Yaman, beliau itu sahabat itu pergi ke Madinah, barangkali itu berapa hari dia di jalan mau berjihad bersama Rasulullah. Begitu sampai, ya kata Rasulullah tanya, apa kamu masih punya dua orang tua? Punya ya Rasulullah, pulanglah kamu. Berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu, berikan kebahagiaan pada mereka, bikin mereka senyum. Itu kata Rasulullah. Bayangkan jihad saja itu pahalanya luar biasa itu ya, lebih tinggi pahala berbuat baik ke orang tua. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Ya, bahkan seorang ulama mengatakan jika orang tua seseorang meninggal dunia, setengah berkahnya dicabut Allah. Bayangkan, ketika orang tua seseorang meninggal dunia, setengah berkah hidupnya dicabut Allah. Kenapa berkah hidupnya dicabut Allah? Satu, setengah berkah hidup dicabut Allah. Kenapa? Kenapa ketika orang tua kita meninggal dunia, setengah berkah hidup kita dicabut Allah? Kenapa? Satu, tidak ada orang yang mendoakan setiap saat kepada anak selain orang tua. Orang tualah yang terus mendoakan anaknya setiap saat. Tanpa lelah, tanpa bosan, tanpa jenuh. Orang tua akan terus mendoakan anaknya. Yang kedua, tidak ada yang paling empati melebihi empatinya orang tua kepada anak. Ya, tidak ada orang yang empati setiap saat kepada anak selain orang tua. Kalau anak sakit, orang tua lebih sakit. Kalau anak menderita, orang tua lebih menderita. Itu empatinya. Tapi kalau anak bahagia, orang tua tidak pernah ingin juga bahagia. Artinya apa? Dia ingin membesarkan anak, dia ingin memberikan pelayanan buat anak. Dan yang ketiga, kenapa setengah berkah hidup kita dicabut Allah kalau orang tua kita meninggal dunia? Tidak ada kebaikan, sebaik-baik kebaikan selain berbuat baik kepada orang tua. Inilah, ya, bayangkan kebaikan yang paling tinggi di hadapan Allah adalah ketika kita mampu berbuat baik kepada orang tua. Bapak Ibu yang masih punya orang tua, itu adalah kesempatan kita untuk meraih surga. Ketika kita masih punya orang tua, Allah sayang buat kita. Itulah kesempatan surga buat kita. Ya, ketika kita bisa menyuapai orang tua kita, kita bisa menggendong orang tua, itu adalah surga. Itu adalah surga buat kita. Dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa memelihara surga itu dengan sebaik-baiknya. Itu barangkali Pak Haji Joni ya. Masya Allah. Subhanallah. Kullu ummati yadkhulunal jannah, itu seperti itu. Yep. Ya. Siap. Mudah-mudahan Masya Allah ya, kita bisa kembali lagi ke rumah kita. Ya, kita nggak takut untuk mati, ya. Nggak takut untuk mati, tapi kita justru menyiapkan diri kita untuk bisa kembali ke kampung halaman kita, insya Allah. Mudah-mudahan. Satu lagi, Ustaz, ada penanya yang terakhir nih, Pak Asep Hamdani ini di chatting, Ustaz, bagaimana mendidik tauhid kepada anak, Ustaz? Ini mungkin pertanyaan terakhir barangkali ini, sudah 6 menit. Maka Ustaz. Luar biasa pertanyaan Pak. Ini bagaimana mendidik iman ya, tauhid buat anak kita. Ini luar biasa Bapak Ibu. Tentunya pertama ya, secara umum kan tauhid itu dibagi 3 ya. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah itu bagaimana kita mengajarkan kepada anak kita bahwa yang menciptakan segala sesuatu itu adalah Allah. Ya, awas kaitkan semuanya dengan Allah. Bahwa menciptakan segala sesuatu Allah. Itu tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah. Itu apa? Yakni kita hanya beribadah kepada Allah. Nah, ya, kemudian yang ketiga tauhid asma wa sifat. Bahwa yang memiliki sifat nama-nama yang baik, Allah itu memilikinya. Nah, secara praksis Bapak Ibu, salah satu mengajarkan tauhid kepada anak itu apa? Rasakan oleh anak kita, didik anak kita bahwa Allah senantiasa bersama dia. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah bersama dia di mana saja dia berada, Allah bersama kita di mana saja kita berada. Nah, bagaimana caranya? Ini kan, ingatkan anak kita kepada Allah. Itu kan? Makanya ketika awas deh jangan berbohong nanti dicatat sama Allah. Nah, itu kan salah satunya. Ucapkan kalimah-kalimah thayyibah, itu juga mengajarkan anak kepada tauhid ya. Awas kita berdoa dulu, itu mengingatkan agar kalau kita berdoa Allah mencintai kita. Ya.
ucapkan dulu bismillah, ya, kita mau makan, kita mau tidur, berdoa dulu. Ini berdoa itu salah satu mengajarkan anak kita kepada tauhid. Dan jangan sampai anak kita diajarkan kepada syirik, Bapak Ibu sekalian. Apa salah satunya? Kita sering lupa itu anak-anak kita diajarkan syirik. Kamu jangan ke sana, itu nanti ada jurig, ada hantu. Waduh, Allahu Akbar. Ini ngajarin anak kita dengan syirik. Ya. Makanya jangan salahkan anak kalau anak kita kemudian tiba-tiba takut ke daerah gelap gitu ya. Karena sering ditakut-takutin gitu. Dan tentunya mohon maaf, yang paling efektif itu menciptakan lingkungan buat anak-anak kita agar anak-anak kita memiliki tauhid yang baik. Lingkungan itulah Bapak Ibu sekalian, ya. Lingkungan yang baik dari mulai perkataan, ya, pergaulan itu akan menyelamatkan. Saya sering menemukan seorang anak itu ya. Seorang anak itu yang sangat luar biasa, di masjid itu ditanya, aku mah takut sama Allah, nanti kalau aku berbohong Allah nanti marah sama kita. Luar biasa. Nah, makanya Rasul mengatakan yang membuat anak kita dekat sama Allah itu adalah Al-Quran. Al-Quran. Addibu auladakum ala talati khisali. Ya, addibu auladakum ala talati khisali. Didik anak kalian ya pada 3 perkara. Hubbi nabiikum, cinta kepada Rasul, wa ahli baitihi, dan keluarga Rasul, wa tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran. Ini yang paling efektif Bapak Ibu, baca Al-Quran. Maka jangan pernah kita jauhkan anak kita dengan Quran. Ya, kita dekatkan Quran kepada anak kita. Kenapa? Itu hablullah al-mamdud minas sama ilal ard. Tali Allah yang terbentang dari langit sampai ke dunia, itulah Al-Quran. Maka begitu kita mendekatkan anak kita dengan Quran, kita sama dengan mendekatkan anak kita kepada Allah, kepada tauhid yang sesungguhnya. Maka mulailah anak-anak kita dengan baca Al-Quran, dengan hafalan-hafalan Al-Quran, dekatkan dengan rekaman-rekaman Al-Quran. Insya Allah anak kita akan dekat kepada Allah. Anak kita akan memiliki tauhid yang baik. Demikian buat Pak Haji ya yang bertanya ini, mudah-mudahan jawabannya bisa mengena, dan mudah-mudahan Allah mengampuni saya jika jawabannya tidak tepat. Demikian Pak Haji Joni dan jemaah semua yang bisa disampaikan oleh saya. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah buat kita semua. Ya. Sudah ada? Alhamdulillah. Syukran jazakallah khair Ustaz. Amin. Alhamdulillah kita sudah di penghujung ya, jam 11.28 kalau di laptop saya nih. Jadi tinggal 2 menit lagi. Jadi insya Allah alhamdulillah kebersamaan kita di pagi hari ini dari tadi jam setengah 10 lebih ya sampai dengan jam 11.28 ini, masya Allah ilmu yang kita dapat makin menguatkan kita. Mudah-mudahan kita semakin bertambah keimanan kita, semakin bertambah ketakwaan kita, dan semakin khusyuk kita dalam melakukan aktivitas kita ya, karena sesungguhnya aktivitas kita semuanya ini adalah menuju rumah kita yang sudah ditinggalkan, kata Ustaz tadi. Bahwa rumah kita itu siapa? Rumah kita itu mana? Rumah kita itu di surganya Allah Subhanahu wa taala, rumah nenek moyang kita yaitu Nabi Adam. Mudah-mudahan tadi disampaikan oleh Ustaz karakteristiknya itu keluarga yang calon penghuni surga itu ada 6 hal. Mudah-mudahan nanti bisa dibaca kembali ya, materinya sudah saya share. Nanti kalau memang masih ada yang butuh materinya, silakan WA ke saya karena tadi saya share ke chat ini ada masalah ya. Jadi ada 6 hal karakteristik keluarga calon penghuni surga. Yang pertama itu berdoa ya. Selanjutnya berdoa mohon Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menjaga iman keluarga kita. Ya, luar biasa tadi juga disampaikan, menghentak buat kita semua, anak-anak kita, ya. Mungkin juga cucu kita, ya, Pak Daryat tadi. Kemudian yang ketiga, berjamaah dalam beramal soleh. Jadi beramal soleh itu tidak hanya kita saja, tidak hanya diri kita, tapi bagaimana kita bisa berjamaah dalam beramal soleh dengan keluarga kita. Kemudian keempat, tadi ingat ya, mengingatkan kita bagaimana kita bercita-cita untuk umroh bersama keluarga. Amin. Mudah-mudahan diaminkan sama saya. Amin. Amin sekali semuanya. Amin. Mudah-mudahan tadi ya, jadi kemudian menghimpun amal soleh, yang kelima menjaga dakwah keluarga, dan yang keenam fokuskan kepada akhirat. Masya Allah. Kita 6 hal ini mudah-mudahan yang terakhir ini makin
menguatkan kita ya, bahwa semua yang kita lakukan fokus pada akhirat kita. Dari keikhlasan kita tadi, Masya Allah, luar biasa. Dan alhamdulillah kebersamaan yang singkat ini ya mudah-mudahan menjadi penyebab kita menjadi ahli surga yang selamanya, insya Allah. Jadi walaupun kita singkat berjumpa nih sebentar ya, cuma 2 jam, tapi mudah-mudahan ini sebagai bekal kita, sebagai trigger kita, sebagai wasilah kita untuk meniatkan kembali pada diri kita, azam kita bahwa kita adalah ahli, kita ada calon ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barangkali karena waktunya sudah mepet nih, Bu Hajah Dian mungkin buka videonya, mungkin mau bertanya, tapi udah habis Bu Hajah Dian. Insya Allah. Ya insya Allah, mudah-mudahan salam buat Pak Ilmi. Ya, ya rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kebersamaan kita sudah di penghujung ya. Jadi mudah-mudahan kebersamaan kita tadi bisa menyebabkan kita semuanya bisa berkumpul, tidak hanya bertemu di dunia saja, kita bisa bertemu kembali nanti di surga bersama keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari saya selaku host ya di DKM Al Hidayah, pertama saya ucapkan jazakallah khairan katsira kepada Ustadz Ahum yang telah membersamai kami. Kemudian yang kedua buat rekan-rekan sekalian, Bapak dan Ibu sekalian yang berkenan untuk hadir mendengarkan tausiah yang insya Allah mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan taman-taman surga di dunia ini, ya ini kajian-kajian seperti ini insya Allah mudah-mudahan. Hatur nuhun, jazakallahu khair katsira kepada Bapak dan Ibu sekalian. Insya Allah kita bisa bertemu kembali nanti dalam kesempatan yang lain insya Allah mudah-mudahan, karena ini juga program kami ya di DKM Al Hidayah yang memang selama sejak Ramadan sampai sekarang itu nggak ada kegiatan sama sekali Ustaz untuk kajian-kajian. Tapi alhamdulillah ini kajian pertama setelah Ramadan, setelah Zulhijjah, kita mengadakan men-trigger kita kembali agar kita bersemangat walaupun WFH, walaupun kita di rumah PSBB, tapi kita tetap amaliyah untuk yang positif dan untuk akhirat kita mudah-mudahan bisa senantiasa yang terbaik yang kita bisa berikan. Itu saja barangkali rekan-rekan sekalian, hatur nuhun, saya akhiri, kita tutup, mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mana satu?